Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khairi khalqihi wa khaliluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihad hatta atahu al-yaqin. Tarakna 'ala al-mahjati bidha layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia. Kalau 10 hari terbaik, maka itu awal Dzulhijjah. Tapi kalau 10 malam terbaik, itu 10 malam akhir Ramadan. Dan kita sudah memasukinya. Alhamdulillah. Maka ada seorang ulama salaf kemudian membangunkan keluarganya di malam hari. Beliau mengatakan, "Qumu fala'allakum la tudriku ba'da 'amikum hada." Bangun, bisa jadi kalian tidak lagi bertemu dengan Ramadan setelah tahun ini. Ya, bisa jadi kalian tidak ketemu lagi dengan Ramadan setelah tahun ini. Betapa banyaknya Ramadan kemarin masih sama kita, tapi tahun ini sudah nggak ada yang tahu apa umur masih nyampe dengan tahun depan. Bisa jadi ini tarawih terakhir, sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita manfaatkan waktu sisa 10 hari sebagaimana judul yang tadi disampaikan oleh MC, cukup komplit. Ada apa dengan 10 hari terakhir Ramadan? Ya, mungkin ada yang jawab THR, ya, ada yang bilang kue lebaran, ada yang bilang baju lebaran, ya, macam-macam. Jadi 10 hari terakhir ini sangat menentukan. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innamal a'mal bil khawatim." Amal itu tergantung endingnya, bagaimana akhirnya. Kalau di awal Ramadan semangatnya Masya Allah luar biasa, sampai mungkin softnya itu sampai belakang, tapi ternyata di akhir Ramadan banyak yang berguguran. Padahal yang paling menentukan itu akhir, ya. Jadi yang paling menentukan itu akhir. Ada seorang mujahid yang luar biasa sampai dipuji, tapi Nabi SAW mengatakan dia di neraka. Ketika mendengar ucapan Nabi SAW, maka ada sahabat yang penasaran, kok bisa orang begitu semangatnya berjihad tapi divonis masuk neraka? Diikuti terus kemana perginya orang ini, diikuti. Ternyata benar, dia nggak sabar dengan panah yang menancap di tubuhnya sehingga dia bunuh diri, nggak tahan sama sakit.
Jadi yang paling penting itu di akhirnya. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimahullah, 10 malam terakhir ini penentuan apakah kita termasuk yang sukses atau tidak. Kemudian jemaah rahimahullah, maka untuk mendapatkan keutamaan di 10 malam akhir ini, diantaranya dengan i'tikaf. Yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun hanya beberapa saat, mungkin kita duduk 10 menit, fokus, matiin HP, ya, jangan ada bunyi Shopee, enggak ada, ya, itu sangat merusak hubungan sama Allah, ya, matiin, fokus, walaupun hanya setengah jam, duduk fokus, karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita ada waktu di mana kita harus berpisah dengan semua hal kecuali Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika muncul rasa cinta kepada anaknya, Allah suruh sembelih anaknya. Ya, sehingga kita di akhir Ramadan ini belajar agar hanya fokus sama Allah. Walaupun mampunya mungkin setengah jam, syukur bisa 1 jam, bersyukur bisa semalam, kecuali yang kerja ya. Jangan sampai terjadi insiden di tempat kerja alasannya i'tikaf, padahal i'tikaf hanya sunnah, kerja hukumnya wajib, ya, kerja itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi SAW pernah melihat ada laki-laki yang tangannya kekar, ya, kasar tangannya. Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi yuhibbullah wa rasuluh. Ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi tangan kayak ini yang Allah cinta dan juga dicintai oleh Rasulnya. Ya. Jadi kerja itu wajib. Bahkan Nabi SAW kemudian mengatakan, cukup kafa bil mar'i ithman ayyudhai'a mayyamu. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa ketika dia itu menelantarkan orang-orang yang ada dalam tanggungannya, anak istri atau mungkin juga orang tuanya yang sudah nggak mampu. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah, i'tikaf semampunya, ya, kecuali yang sudah pensiun alhamdulillah bisa 10 malam, 10 hari di masjid aja, ya, mungkin bisa. Kalau udah pensiunnya alhamdulillah bisa lebih fokus, ya. Tapi kalau yang masih kerja mungkin semampunya, mungkin bisa sampai jam 10 atau 11, kalau itu pulang istirahat karena besok harus kerja. Dan jemaah sekalian rahimahullah, perbanyak doa, ya, perbanyak doa. Di antara yang harus kita perbanyak itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai pemaafan. Maafkan dosa-dosaku, ya, maafkan dosa-dosa. Ya, kita ini banyak dosa. Siapa sih yang nggak ada dosa? Kita banyak dosa. Maka kita mengakui itu dan kita memohon kepada Allah supaya kita dimaafkan. Jika Allah Ta'ala memaafkan, Allah akan buka pintu hidayah. Allah akan menjadikan kita menyukai kebaikan, mencintai kebaikan, dan senang kebaikan, dan istiqomah di atas kebaikan. Semoga bermanfaat, dan insya Allah nanti akan disempurnakan para ustadz yang lain, karena waktunya maksimal 15 sampai 20 menit. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.